Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali setan itu tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nats kita Lukas 4 ayat 36 mengatakan, "Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Perkataan hebat. Menurut ibu, bapak, saudara, perkataan hebat itu seperti apa? Apakah perkataan hebat itu berarti perkataan yang mampu memberikan pengaruh? Atau perkataan yang bisa mengalahkan lawan debat? Atau perkataan yang berisi kata-kata yang luar biasa karena memakai istilah-istilah yang keren, istilah asing? Atau apa? Setelah Yesus dihalau, persisnya hendak dilempar dari tebing oleh orang banyak pada waktu dia mengajar di kota kediamannya di Nazaret, Yesus pergi ke Kapernaum di daerah Galilea. Ia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum pada hari Sabat. Pengajaran Yesus membuat mereka yang mendengarkannya takjub. Perkataan Yesus dianggap penuh dengan kuasa. Juga ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Setan itu tahu siapa Yesus. Dan ketika Yesus memerintahkan setan untuk diam dan keluar dari orang yang dirasukinya, setan itu menaati perintah Yesus. Orang banyak yang melihat dan mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Mereka merespons, alangkah hebatnya perkataan ini. Yaitu karena perkataan Yesus penuh dengan wibawa dan kuasa, sehingga setan, roh-roh jahat pun taat pada perintahnya. Di awal pada saat Yesus mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak takjub dengan pengajaran Yesus karena perkataannya yang penuh kuasa. Lalu berlanjut dalam peristiwa kedua, mereka menganggap perkataan Yesus sangat hebat karena kuasa dan wibawa di dalam perkataan Yesus. Perkataan-perkataan Yesus yang dipandang sebagai perkataan hebat
membuat orang banyak kagum, lalu mendorong mereka menyebarkannya kemana-mana di daerah Kapernaum dan sekitarnya. Perkataan hebat yang keluar dari mulut Yesus bagi orang yang kerasukan adalah bahwa ia mengalami penyembuhan, ia dipulihkan. Saudara, perkataan apa yang keluar dari mulut kita yang dianggap orang lain sebagai perkataan hebat? Hebat yang bagaimana? Hebat dalam arti apa? Apakah hanya sebatas membuat orang takjub, kagum, tapi tidak ada dampaknya? Ataukah perkataan kita membuat orang menjadi sembuh, orang merasa dikuatkan, orang merasakan berkat Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati perkataan kita, sehingga ketika ia keluar dari mulut kita, perkataan itu menjadi berkat bagi yang mendengarkan, dan mereka dapat mengalami kuasa Tuhan serta memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu. Perkataan-Mu penuh kuasa, penuh wibawa, dan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Memberikan penghiburan, pengajaran kepada kami. Menyemangati kami ketika kami sedang berputus asa. Menyembuhkan hati kami yang terluka. Tolonglah kami ya Allah, agar perkataan kami pun dapat memberikan dampak, pengaruh yang baik, yang dapat memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Seperti yang telah Engkau lakukan terhadap orang yang kerasukan setan. Perkataan-Mu yang hebat memberikan kesembuhan baginya. Ya Allah, ya Bapa, ampunilah semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Perkataan yang mencelakakan orang lain. Perkataan yang menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Perkataan yang tidak membangun, tidak memberkati. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami berkata-kata dengan baik, dengan benar, sehingga perkataan kami memberi wibawa, memberi kuasa untuk membangun sesama, untuk memberkati sesama, juga memberkati diri kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan kehidupan kami dalam sepanjang malam ini. Amin.